Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1611. Bagaimana kamu bisa mengandung anak Blair? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Mengapa saya tidak bisa mengandung anaknya? Kami telah bersama, dan bahkan mendaftarkan pernikahan, meskipun itu untuk membalas dendam, tetapi jika saya ingin mendapatkan kepercayaannya, saya harus tidur dengannya, jadi saya hamil. Dengan anaknya, kata Natalie. Maka harga yang kamu bayar terlalu tinggi, kata Stephen Lin. Dibandingkan dengan apa yang saya dapatkan, apa ini? Anda mungkin tidak tahu, saya telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Blair, dan saya telah menerima saham, uang tunai, dan ekuitas senilai lebih dari 300 miliar dolar AS darinya. Saya telah menjadi wanita terkaya di Eropa, kata Natalie. Tapi bagaimanapun juga ini bukan apa-apa. Lagi pula, aku ingin mengerti bahwa meskipun aku tidak menikah selama sisa hidupku, seseorang akan menjagaku di masa depan. Alih-alih mengadopsi satu, lebih baik memilikinya sendiri, jadi saya berencana untuk melahirkannya. Dan menyembunyikan berita kehamilan saya, karena saya tidak ingin Blair mengetahuinya, tetapi saya tidak berharap Anda mengetahuinya. Kata Natalie, anak itu. Apakah ini benar-benar bukan milikku? Tanya Stephen Lin. Kamu sangat percaya diri, sudah berapa kali kita melakukan ini? Kata Natalie sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Stephen Lin berkata, karena ini adalah pilihanmu, maka aku menghargai pilihanmu. Baiklah. Kalau tidak ada yang lain, ayo lakukan ini dulu, aku masih sedikit mengantuk. Kata Natalie. Ya. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, mari kita lakukan ini dulu. Ngomong-ngomong, tahun baru akan segera datang, kan? Selamat tahun baru, kata Natalie. Selamat tahun baru untukmu juga, kata Stephen Lin dan menutup telepon. Dia mengira anak itu akan menjadi miliknya, tetapi Natalie sebenarnya mengatakan bahwa anak itu adalah milik Blair, yang membuatnya sedikit terkejut, tetapi juga membuatnya menghela nafas lega. Selama anak itu bukan miliknya, maka ancaman Zhao Cucu tidak ada artinya. Stephen Lin berbalik dan kembali ke sisi Gu Feiyan dan Yao Jing. Apa yang terjadi? Kamu sudah lama pergi, Yao Jing bertanya dengan prihatin. Ini hanya masalah kecil, sudah beres, ayo, mari kita lanjutkan minum, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing dan Gu Feiyan saling memandang, dan kemudian Gu Feiyan berkata, tidak apa-apa, selama tidak ada yang lain, ayo terus minum. Bagiku, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Bersama, Lin kata Ziming. Biarpun kamu bisa bicara, ayolah, bersulang. Yao Jing dengan sombong mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin, lalu mereka menghabiskan anggur bersama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, pukul 11.59. Banyak orang telah berdiri dari posisi mereka dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan adalah Menara Haotian yang terkenal. Lampu di Menara Haotian terus berubah, yang sangat indah. Banyak orang yang datang ke Wang Fujing untuk merayakan tahun baru hari ini karena pertunjukan cahaya di Menara Haotian malam ini. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Menara Haotian di kejauhan. Cahaya terus menyinari wajah setiap orang, menyinari warna dan emosi setiap orang yang berbeda. Kemudian, sejumlah besar 10 tiba-tiba muncul di Menara Haotian. Setelah 10, dengan cepat menjadi 9, lalu 8. Banyak orang di tempat kejadian juga berteriak mengikuti perubahan angka di Menara Haotian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada teriakan seragam dari seluruh jalan Wang Fujing, dan dengan teriakan ini, kedua sisi Menara Haotian tiba-tiba menyerbu ada kembang api yang mempesona. Bang bang bang, kembang api meledak di udara,
menghiasi seluruh langit dengan warna-warni. Selamat Tahun Baru! Selamat Tahun Baru! Teriak semua orang dengan lantang. Selamat Tahun Baru! Teriak Stephen Lin penuh semangat kepada kedua wanitanya. Gu Feiyan dan Yao Jing saling memandang, lalu mereka berjalan ke arah Stephen Lin sambil berpegangan tangan. Stephen Lin menatap mereka dengan curiga, tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Bab 1612. Pada saat ini, kedua wanita itu membuka tangan mereka secara bersamaan. Selamat Tahun Baru! Selamat Tahun Baru! Kedua wanita itu berkata pada saat yang sama, dan mengikuti suara mereka, mereka memeluk Stephen Lin pada saat yang bersamaan. Stephen Lin tertegun. Dia mengangkat tangannya dan melihat kedua wanita yang memeluknya dengan erat, satu kiri dan satu kanan, dan dia merasakan kepalanya berdengung. Pada saat ini, kedua wanita itu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, berjinjit, dan mencium pipi kiri dan kanan Stephen Lin. Ini adalah hadiah tahun baru dari kita berdua bersama, kata Yao Jing dengan wajah merah. Kamu, apakah kamu masih menyukainya? Gu Feiyan bertanya dengan suara bergetar. Aku sangat menyukainya. Stephen Lin memeluk kedua wanita itu dengan penuh semangat, lalu memeluk mereka secara langsung. Sial, aku akhirnya mencapai puncak hidupku hari ini, hahaha. Stephen Lin tertawa penuh semangat. Kembang api Menara Haotian terus mengalir ke langit. Kembang api dengan berbagai bentuk dan warna bermekaran di bawah langit malam tahun baru. Pecinta memeluk dan mencium. Orang yang saling membenci saling memandang dan tersenyum, melepaskan keluhan mereka. Anak-anak mengangkat kepala dan bersorak saat kembang api bermekaran. Seluruh dunia tampaknya benar-benar menjadi lautan kegembiraan. Setelah sekian lama, Stephen Lin melepaskan kedua wanita itu, Yao Jing dan Gu Feiyan. Dia menyelinap melihat ponsel yang diletakkan oleh kedua wanita di atas meja, dan menemukan bahwa layar ponsel semuanya gelap. Artinya, tidak ada yang mengirimi mereka pesan. Stephen Lin sedikit bingung, menurut apa yang dikatakan Zhao Cucu, selama dia tidak melihat Stephen Lin ketika tengah malam berlalu, dia akan mengirimkan foto ke kedua wanita tersebut, tetapi kedua wanita tersebut belum menerima kabar apapun. Mungkinkah saat ini terlalu banyak orang yang mengirim pesan berkat, menyebabkan jaringan macet? Ini seharusnya tidak mungkin, kemungkinan terbesar adalah Zhao Cucu tidak merilis fotonya. Memikirkan hal ini, suasana hati Stephen Lin meningkat pesat. Aku juga akan menyiapkan hadiah untuk kalian berdua, kata Stephen Lin. Hadiah apa yang sudah kamu siapkan? Gu Feiyan bertanya dengan penuh harap. Stephen Lin tersenyum dan melirik pengawal di sebelahnya. Bawahan itu segera mengeluarkan 2 kotak kubus dari sakunya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil kotak itu dan berlutut di depan kedua wanita itu. Ulurkan tanganmu, kata Stephen Lin. Mata kedua wanita itu melebar, mereka sepertinya mengharapkan sesuatu dan mengangkat tangan dengan tak percaya. Stephen Lin memegang 2 kotak di satu tangan, dan berkata dengan penuh kasih sayang, mengenal kalian berdua dan jatuh cinta padamu adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupku. Terima kasih telah mentolerir segala hal tentangku, dan terima kasih telah melahirkanku. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas semua hal yang telah kalian lakukan. Hari ini, tahun baru akan tiba. Semoga kita dapat memulai awal yang baru di tahun yang baru. Jadi, saya menyesuaikan hadiah ini. Semoga kalian menyukainya. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin membuka kotak itu pada saat bersamaan. Di dalam kotak, 2 gelang hijau zamrud tergeletak di sana dengan tenang. Melihat gelang itu, baik Gu Feiyan maupun Yao Jing sedikit terkejut, karena ternyata berbeda dari yang mereka pikirkan. Kedua gelang hijau kekaisaran ini terbuat dari bahan yang sama. Aku sudah meminta seseorang membuatnya sejak lama. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Aku harap kalian berdua memiliki tahun baru yang bahagia. Di hari-hari mendatang di sini kita semua bisa harmonis dan cantik, kata Stephen Lin,
dan mengenakan gelang pada Gu Feiyan dan Yao Jing secara bergantian. Benar-benar indah, kata Gu Feiyan. Itu benar, Kaisar Hijau masih berupa bahan, sepasang gelang ini mungkin tidak murah, kata Yao Jing. Jadi begitu, mungkin di awal 100 juta, kata Stephen Lin. Senang memiliki orang kaya, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan, kata Yao Jing dengan emosi. Ya, ini sangat bagus, kata Gu Feiyan juga. Kamu masih menyukainya? Stephen Lin tersenyum. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya, tetapi apakah kita harus terus minum? Bukankah kita mengatakan bahwa kita tidak akan beristirahat sampai kita mabuk? Tanya Gu Feiyan. Ya, jika kamu tidak mabuk malam ini, kamu tidak akan pulang. Yao Jing berkata dengan serius. Stephen Lin menatap kedua wanita itu dengan sedikit keraguan. Meskipun kedua wanita itu tertawa dan tidak ada yang aneh tentang itu, mengapa dia tanpa sadar merasa berbulu? Bab 1613. Pada saat yang sama, Hotel Hilton di Jalan Lingkar Kedua Timur Kota Kekaisaran. Berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, Zhao Cucu memandangi kembang api yang terang di luar jendela. Sejak ibu kota kekaisaran mencabut larangan kembang api, akan ada banyak kembang api untuk ditonton pada hari-hari baik. Zhao Cucu memegang piala di tangannya, yang diisi dengan anggur merah cerah. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, dan dia hanya mengenakan celana panjang, tanpa stoking. Benar saja, aku tidak datang. Zhao Cucu bergumam, lalu tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, Stephen Lin, kamu benar-benar semakin sesuai dengan persyaratanku untuk separuh lainnya. Untungnya, kamu tidak datang hari ini. Jika kamu datang, maka kamu tidak berbeda dengan orang lain. Setelah mengatakan ini, Zhao Cucu menyesap anggurnya sendiri. Kembang api di luar jendela terus meledak, dan nyala api warna-warni menyinari wajah Zhao Cucu, membuat wajah Zhao Cucu terlihat sangat aneh. Jam 1. Gelombang karnaval akhirnya surut. Banyak orang sudah bersiap untuk pulang. Di sisi Stephen Lin, meja mereka sudah penuh dengan botol anggur. Yao Jing dan Gu Feiyan duduk berdampingan, mata mereka kabur. Stephen Lin baik-baik saja, karena anggur bukanlah minuman keras. Jika Anda minum terlalu banyak, Anda akan bingung dan mabuk, tetapi tidak akan terlalu kuat. Masih bisakah saya meminumnya? 2 gelas kecil, tanya Stephen Lin. Tidak, berhentilah minum. Jika kamu minum lagi, kamu akan muntah. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Bisakah kita kembali dan beristirahat? Tanya Stephen Lin. Baiklah, kembali dan istirahatlah. Gu Feiyan cegukan dan berdiri dengan dukungan Yao Jing. Stephen Lin sangat gembira, kedua wanita itu akhirnya mabuk. Alkohol adalah hal yang sangat baik, dapat menurunkan IQ orang tanpa batas, bahkan menjadi kode moral seseorang. Banyak hal yang tidak berani Anda lakukan di hari kerja, Anda berani melakukannya setelah minum alkohol. Jika Anda masih tidak berani, maka minumlah lebih banyak alkohol. Ketika dia mendengar bahwa Gu Feiyan dan Yao Jing akan meminumnya malam ini, Stephen Lin tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Gu Feiyan dan Yao Jing mengira mereka adalah pemburu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di mata Stephen Lin mereka adalah mangsanya. Kalau begitu ayo pergi, ayo pulang. Stephen Lin berjalan ke arah kedua wanita itu, menopang satu dengan satu tangan. Kedua wanita itu sama-sama mabuk saat ini, jadi Stephen Lin memeluk mereka begitu saja. Sekelompok orang baru saja turun. Saat ini, culinan Stephen Lin sudah berhenti di pintu masuk kedai minuman. Stephen Lin berjalan ke pintu, pertama memasukkan Gu Feiyan ke dalam mobil, lalu memasukkan Yao Jing ke dalam mobil. Tepat ketika Stephen Lin hendak masuk ke dalam mobil, Yao Jing tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghalangi Stephen Lin. Beiyan akan tidur di tempatku pada malam hari, kamu bisa meminta sopir untuk membawa kami ke sana. Kamu bisa naik mobil berikutnya, kata Yao Jing. Ah, Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Yah,
Aku akan pergi ke Jingjings untuk tidur di malam hari, dan aku akan menyerahkan bayi-bayi itu padamu. Gu Feiyan bersandar pada tubuh Yao Jing, menatap Stephen Lin dengan mata kabur dan berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Kalian berdua mabuk, bagaimana kalian bisa tidur bersama? Lalu siapa yang bisa menjagamu di malam hari?" Stephen Lin berkata dengan semangat. "Siapa bilang kita mabuk?" Yao Jing berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, "Beberapa botol sampahnya hanya ingin membuat kita mabuk. Kamu benar-benar meremehkan kapasitas minum kita." "Benar, kami tidak mabuk. Tidak sama sekali. Mabuk, dan bahkan jika mabuk, kita akan tidur bersama malam ini," kata Gu Feiyan sambil tersenyum. "Apakah kamu belum mabuk? Jika kamu seperti ini, kamu mungkin akan tertidur sebentar," kata Stephen Lin. "Bagaimana saya bisa?" "Saya kembali ke tempat Yao Jing. Saya ingin minum lagi dengan Yao Jing dan berbicara tentang pengalaman mengasuh anak." "Saya tidak mabuk sama sekali," gumam Gu Feiyan. "Tidak, tidak, aku masih harus mengikuti." Stephen Lin menggelengkan kepalanya berulang kali. "Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan di malam hari. Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin. Kita bisa tidur bersama, tetapi kamu tidak bisa. Ini masalah prinsip," kata Yao Jing dengan serius. "Kamu..." Stephen Lin memandang Yao Jing dengan sedih dan berkata, "Aku tidak punya ide lain, aku hanya takut tidak aman bagi kalian berdua untuk minum terlalu banyak." "Tidak aman. Jangan khawatir, bukankah? Li Sina mengikuti kita," kata Yao Jing. Pengemudi di barisan depan menoleh dan berkata dengan serius kepada Stephen Lin, "Bos, mereka baik-baik saja dengan saya di sini." "Li Sina, kenapa kamu?" Stephen Lin menatap pengemudi dengan heran. Pengemudi ini adalah jelas bawahannya, salah satunya adalah Li Sina. "Saudari Feiyan memintaku untuk datang," kata Li Sina. Bab 1614. "Bagaimana? Aku tidak menyangka itu, Xiao Linzi," kata Gu Feiyan sambil tersenyum. "Membosankan bagimu. Kita semua adalah keluarga. Bagaimana aku bisa pulang dan tidur sendirian? Kalian berdua telah jatuh cinta satu sama lain. Itu tidak apa-apa." Stephen Lin berjalan dengan susah payah ke dalam mobil sambil berbicara. Yao Jing ingin menghentikannya, tetapi kekuatannya jauh di belakang Stephen Lin, jadi dia akhirnya membiarkan Stephen Lin masuk ke dalam mobil. "Sina, pulanglah," kata Stephen Lin. Li Sina ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Mengerti, bos." Petik 2. Mobil mulai berjalan dan meninggalkan bar. "Kalian berdua tidur bersama di malam hari, dan aku akan membawa bayinya untuk beristirahat di kamar lain," kata Stephen Lin. "Benarkah?" Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran. Dia mengira Stephen Lin akan dengan paksa masuk ke dalam mobil dan meminta mereka bertiga untuk tidur bersama. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan mengambil inisiatif untuk melakukan hal seperti itu. "Meminta? Kamu tidak mengenalku setelah bertahun-tahun. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu sukai," Stephen Lin tersenyum. Melihat Stephen Lin yang lembut di depannya, mata Yao Jing berubah sedikit merah. Dia membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin, lalu berkata, "Sebenarnya, kami tidak bermaksud melakukan ini, tetapi kami masih harus berpegang pada beberapa intinya. Ya, ini adalah konsensus antara Feiyan dan saya." Stephen Lin melirik Gu Feiyan yang sudah tertidur, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua melakukan pekerjaan dengan baik di front persatuan. Kamu bukan musuh kami, Anda adalah cinta kami tidak melawan Anda, dan banyak hal dapat mengikuti Anda, tetapi ada beberapa intinya, setidaknya kami tidak ingin menyentuhnya sekarang, jadi." "Terima kasih atas pengertian Anda, Stephen," kata Yao Jing. "Ya." Stephen Lin mengangguk, dan berkata, "Feiyan tidak bisa minum lebih banyak darimu, jadi kamu bisa menjagaku nanti." "Kamu benar-benar berpikir aku akan bermalam di tempatmu? Kalian berdua akan kembali ke tempatmu nanti,
dan aku akan membiarkanmu pergi. Sina mengirimku kembali ke tempatku, bayinya akan membiarkanmu pergi untuk 1 malam dulu, dan aku akan menjemputnya besok, kata Yao Jing. Kamu benar-benar tidak bisa membantuku. Stephen Lin bertanya. Aku selalu merasa ini bukan rumahku. Agak canggung. Mungkin akan lebih baik setelah beberapa saat, tapi aku masih belum bisa menerimanya sekarang, kata Yao Jing. Terserah kamu, Stephen Lin berkata. Dia sebenarnya berharap Yao Jing bisa tinggal di keluarga Lin, karena ini merupakan terobosan dalam hubungan mereka bertiga. Namun, karena Yao Jing merasa jika dia tidak bisa menerima semua ini sebelum dia siap, lalu dia rela menunggu. Untuk wanitanya sendiri, Stephen Lin sangat sabar. Tidak lama kemudian, mobil tersebut tiba di villa keluarga Lin. Stephen Lin membawa Gu Feiyan keluar dari mobil. Sina, jaga Yao Jing, kata Stephen Lin kepada Li Sina di kursi pengemudi. Aku tahu, bos. Li Sina mengangguk, lalu pergi dari area villa. Melihat mobil itu pergi, Stephen Lin membantu Gu Feiyan masuk ke dalam rumah. Kamu sangat bodoh, kamu telah mencapai pintu dan kamu belum meninggalkannya. Gu Feiyan, yang awalnya linglung, tiba-tiba berkata. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu menatap Gu Feiyan di sampingnya. Gu Feiyan sudah membuka matanya, dan terlihat sangat sadar, sama sekali tidak mabuk seperti dia muncul di dalam mobil tadi. Apakah kamu tidak mabuk? Stephen Lin bertanya. Jika aku tidak mabuk dan bingung, apa yang kita bertiga duduk begitu dekat dan mengobrol di dalam mobil? Jangan bingung, biarkan kamu mengobrol baik dengan Yao Jing, kata Gu Feiyan. Kamu benar-benar. Stephen Lin membelai kepala Gu Feiyan. Yao Jing adalah wanita yang kuat, dan harga dirinya di lubuk hatinya lebih kuat daripada wanita biasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru, kata Gu Feiyan. Bisakah kamu menerima dia pindah bersama? Tanya Stephen Lin. Aku baik-baik saja. Kupikir dia cukup nyata dan nyaman. Dunia Ansi juga membutuhkan saudara laki-laki yang mencintainya dan mencintainya. Yang terpenting adalah, aku tidak ingin melihatmu berdamai untuk semangkuk air. Dan memeras otakmu, kamu sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan akan sangat melelahkan membuang waktumu untuk hal-hal ini, kata Gu Feiyan. Kamu sangat masuk akal dan membuat hatiku sakit, kata Stephen Lin terharu. Semuanya akan berjalan dengan baik. Lihat, apakah kamu tidak mengalahkan musuh seperti Bogut? Bekerja keras, hargai masa kini, dan hanya itu, kata Gu Feiyan sambil memeluk Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, ada masalah yang sangat penting sekarang. Ada apa? Tanya Gu Feiyan. Haruskah kita mempersiapkan anak kedua? Tanya Stephen Lin. Kamu punya ide bagus, kamu minum malam ini, siapa yang akan memiliki anak kedua bersamamu? Tidak mungkin. Gu Feiyan mendengus dengan angkuh, lalu melepaskan tangan Stephen Lin dan berjalan ke depan. Di ruang tamu, Lin Mengji dan Huang Tingjun sedang menonton TV. Melihat Gu Feiyan masuk, Lin Mengji menelepon adik iparnya. Jam berapa Ansi pergi tidur? Gu Feiyan bertanya. Ini masih pagi. Aku pergi tidur setelah jam 8, dan kamu sangat baik, kamu tidak pulang sampai jam 2. Kata Lin Mengji. Tidak, jarang aku bisa keluar untuk bermain tanpa beban, dan aku harus bersenang-senang tidak peduli apa, aku tidak akan memberitahumu, aku akan pergi ke atas untuk mandi dulu. Gu Feiyan melambai padanya tangan ke mereka berdua, dan kemudian naik ke atas. Saat ini, Stephen Lin juga masuk ke ruang tamu. Kamu bisa kembali, kata Stephen Lin. Kak, ini tidak secepat kamu. Pokoknya kamu harus bertanya kepada kami apakah kami lapar, apakah kami ingin jajan tengah malam atau semacamnya. Di malam tahun baru, kami berdua akan tinggal di rumah dan mengurus anak-anak untukmu. Kamu bagaimana bisa kamu memperlakukan kami seperti ini? Lin Mengji berkata dengan sedih. Bab 1615. Jika Anda lapar,
hubungi komite manajemen dan minta mereka untuk mengatur camilan larut malam. 8 masakan utama, atas dan bawah, bisa memasak apapun yang Anda inginkan, dan semuanya setingkat koki bintang. Lin, kata Ziming. Tidak ada ketulusan di sini. Kalau tidak, saudaraku, aku akan membuat permintaan kecil untukmu. Jika kamu berjanji padaku, itu akan menjadi hadiahku hari ini, bagaimana? Kata Lin Mengji. Permintaan kecil. Seberapa kecil? Tanya Stephen Lin. Hilang saja. Lin Mengji membandingkan jari-jarinya. Katakan padaku, ada apa? Kata Stephen Lin. Yah, Ting Jun dan aku berencana untuk menikah, kata Lin Mengji dengan wajah memerah. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu menatap Huang Tingjun. Fatih Huang, apakah kamu siap? Stephen Lin bertanya. Baiklah, pikirkan lagi. Huang Tingjun mengangguk. Kalau begitu mari kita selesaikan. Temukan hari yang baik atau sesuatu untuk dirimu sendiri. Tuan Huang Ting akan mengatur pernikahannya. Aku tidak peduli dengan masalah ini dan aku tidak memberikan nasihat apapun. Lagi pula, ini urusanmu, dan kalian berdua mengambil keputusan sendiri, kata Stephen Lin datar. Ini adalah saudara terbaik, dan itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Bagaimanapun, kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Lin Mengji berkata dengan gembira. Apakah ada yang lain? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa, jadi ayo pergi dulu, selamat tinggal. Kata Lin Mengji, memegang tangan Huang Tingjun dan pergi dari rumah Stephen Lin. Melihat punggung keduanya pergi, Stephen Lin menghela nafas dengan sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa akan ada hari seperti itu cepat atau lambat, ketika hari ini tiba, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, satu adalah saudara perempuannya dan yang lainnya adalah saudara laki-lakinya. Stephen Lin merokok di lantai bawah sebelum menutup pintu. Bagi Stephen Lin, hari tahun baru adalah relaksasi total. Karena dia tahu ada banyak hal penting yang harus dilakukan selanjutnya, jadi Stephen Lin benar-benar beristirahat dengan baik selama liburan tahun baru, meletakkan semua hal yang ada, dan menghabiskan 3 hari bersama Gu Feiyan dan Yao Quiet di sekitar mereka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari ini cukup ramai untuk lingkaran gosip di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin menyatukan kedua orang kepercayaannya untuk malam tahun baru, dan pada saat yang sama, ketiganya berpelukan dengan sangat erat. Hal-hal ini difoto dan disebarkan oleh banyak orang yang hadir saat itu. Nama bunga Stephen Lin dulunya sangat terkenal di Longguo untuk sementara waktu, tetapi dalam setahun terakhir dia tidak menonjolkan diri, dan semua orang secara bertahap melupakannya. Tapi kali ini, begitu tersiar kabar bahwa Stephen Lin membawa Ermei untuk tahun baru malam tahun, banyak orang lalu saya ingat apa yang terjadi pada Stephen Lin sebelumnya. Misalnya pertemuan pribadi dengan aktor muda dan sejenisnya. Kisah romantis Stephen Lin ini mengiringi peristiwa malam tahun baru di ibu kota kekaisaran, meskipun tidak berdampak besar pada Stephen Lin, namun cukup untuk membuat Stephen Lin benar-benar bajingan. Dan tidak mungkin bajingan memiliki perkembangan apapun dengan Zhao Cucu, karena Zhao Sijun tidak akan pernah membiarkan bajingan menjadi cucunya. Karena pertimbangan reputasinya sendiri, Zhao Cucu harus mengambil inisiatif untuk berdiri dan menjernihkan hubungannya dengan Stephen Lin. Akibatnya, rumor antara Stephen Lin dan Zhao Cucu juga berakhir. Banyak orang menyesali bahwa Stephen Lin melewatkan kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tentu saja, Stephen Lin adalah sosok yang berdiri di langit, tetapi ada langit di luar langit Longguo. Jika dia bersama Zhao Cucu, dia pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Sayang sekali, lagi pula, itu terhalang oleh sesuatu di selangkangan. Namun, untuk Stephen Lin, dia tidak merasa menyesal sama sekali, bahkan sedikit senang. Pada tanggal 3 Januari grup Lin secara resmi kembali bekerja. Stephen Lin datang ke perusahaan lebih awal, tetapi di depan pintu kantornya,
dia melihat Zhao Meng yang sedang membaca dengan kepala tertunduk. Tampaknya itu adalah hubungan yang dianggap terlalu serius, dan Zhao Meng tidak merasakannya ketika Stephen Lin mendatanginya. Stephen Lin mengulurkan tangan dan mengambil buku Zhao Meng. Zhao Meng kaget dan berteriak kegirangan. Namun, setelah melihat bahwa itu adalah Stephen Lin, Zhao Meng menghela nafas lega, bangkit dan berkata, "Halo, bos. Bagaimana menjadi wanita yang sukses?" Stephen Lin melihat judul buku itu, melirik ke Zhao Meng dengan ekspresi aneh, dan berkata, "Kamu juga belajar dari kesuksesan. Baca saja dengan santai." Zhao Meng tampak sedikit bingung, dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu dari tangan Stephen Lin. "Apakah Anda sudah mendaftar untuk kursus yang saya minta Anda ambil?" Stephen Lin bertanya. "Yah, saya sudah mendaftar, dan waktu pelatihan semuanya pada malam hari, jadi sebaiknya jangan memesan saya pada malam hari, bos," kata Zhao Meng. "Bagus sekali." Stephen Lin mengangguk, menunjuk ke buku di tangan Zhao Meng dan berkata, "Kamu harus memahami kebenaran, orang yang benar-benar sukses tidak akan pernah memberitahu orang lain rahasia kesuksesan. Kesuksesan selalu merupakan sumber daya yang langka." "Ya." Zhao Meng mengangguk dan meletakkan buku itu ke dalam laci. Stephen Lin tersenyum dan masuk ke kantornya. Tidak lama kemudian, Zhao Meng mengirim banyak dokumen. "Ini adalah hal-hal yang terakumulasi pada hari tahun baru. Ada beberapa kontrak yang lebih mendesak, dan saya telah memilihkannya untuk Anda," kata Zhao Meng. Bab 1616. "Kopi," kata Stephen Lin. "Ini memasak untukmu, dan akan dikirimkan kepadamu sebentar lagi," kata Zhao Meng. "Tidak apa-apa, kalau begitu kamu keluar." Stephen Lin melambaikan tangannya. Zhao Meng berdiri di tempatnya, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. "Ada lagi?" Stephen Lin bertanya. "Bos, saya telah mendengar banyak desas-desus tentang Anda akhir-akhir ini. Departemen Hubungan Masyarakat kami tidak pernah muncul. Berita ini sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Saya pikir Anda harus berurusan dengan mereka," kata Zhao Meng. "Rumor berhenti dengan bijak," kata Stephen Lin dengan serius. "Tapi ada terlalu sedikit orang bijak di dunia ini, dan desas-desus mereka terlalu keterlaluan. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda telah tidur di seluruh industri hiburan," kata Zhao Meng dengan penuh semangat. "Mari kita bicarakan nanti, kamu keluar dulu." Stephen Lin melambaikan tangannya. "Baik." Zhao Meng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Stephen Lin tidak banyak berpikir, mengambil dokumen di tangannya dan membacanya. Sekitar setengah jam kemudian, telepon di meja Stephen Lin berdering, dan Zhao Meng yang menelepon. "Ada apa?" Stephen Lin menekan tombol panggil dan bertanya. "Bos, ada seorang pria bernama Sulai yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia orang suci. Satpam kami mengira dia gila, jadi dia mengusirnya. Tanpa diduga, dia memukuli satpam, lalu masuk ke kamar sendiri. Di lantai atas, penjaga keamanan kami tidak bisa mengalahkannya. Dia sudah naik ke atas," kata Zhao Meng dengan gugup. "Sulai, aku masih berpikir untuk mencarinya, tapi dia datang sendiri ke pintu. Kamu meminta satpam untuk mundur. Aku tahu orang itu. Dia memiliki beberapa masalah mental. Biarkan dia sendiri. Kamu mengatur seseorang untuk dibawa dia," kata Stephen Lin. "Apakah kamu tahu?" "Tidak apa-apa, saya akan segera mengaturnya," kata Zhao Meng, dan menutup telepon. Tidak lama kemudian, pintu kantor Stephen Lin dibuka. Sulai yang mengenakan kemeja hijau masuk dari pintu. Luka di wajah Sulai benar-benar hilang saat ini, dan seluruh tubuhnya telah kembali ke keadaan semula yang cemberut. "Stephen Lin, orang-orang di sini sangat kasar. Aku bilang aku orang suci, tapi mereka menyebutku gila," Sulai berkata dengan marah. "Jadi, kamu mengalahkan mereka?" Stephen Lin bertanya. "Aku orang suci. Jika manusia berani menghalangiku, mereka harus bertarung," kata Sulai.
Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli oleh manusia lebih dari seminggu yang lalu? Tanya Stephen Lin. Itu alien, jangan dihitung. Sulai menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu dari alien? Stephen Lin bertanya lagi. Wajah Sulai sedikit membeku, dan dia berkata, aku tahu kamu menyelamatkanku. Jadi, itu yang kamu lakukan pada staf penyelamatmu? Tanya Stephen Lin. Ini. Sulai menunjukkan rasa malu. Aku tahu kamu jarang berjalan di dunia, dan kamu menyebut dirimu orang suci, jadi kamu kurang dalam kecerdasan emosional, tapi ini bukan alasan kamu untuk mengalahkan orang, apalagi orang-orang itu adalah bawahanku, aku tidak peduli. Jika Anda datang hari ini apa yang salah dengan saya? Jika Anda tidak menangani masalah ini dengan benar, maka saya akan menganggapnya sebagai menyelamatkan orang yang salah. Stephen Lin berkata dengan ringan. Kamu. Sulai langsung dijebak oleh kata-kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin terlalu bagus. Dia tidak mengancam Sulai, tetapi hanya memberitahu Sulai bahwa dia menyelamatkan orang yang salah. Bagi Lai, itu lebih berguna daripada ancaman. Jika Stephen Lin hanyalah sebuah ancaman, maka Sulai mungkin terpecah antara Stephen Lin dan Stephen Lin di tempat ketika emosi memberontaknya muncul. Karena kebaikan seperti itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini masalah besar, saya akan membayar mereka sejumlah biaya pengobatan. Sulai benar-benar tidak bisa melihat cara Stephen Lin memandangnya, jadi dia memutuskan untuk mundur selangkah. Tapi jelas, Stephen Lin tidak hanya ingin dia mundur selangkah. Biaya medis. Apakah menurut Anda uang dapat membeli segalanya? Mereka adalah penjaga keamanan perusahaan, tetapi Anda mengalahkan mereka di perusahaan. Apa martabat mereka? Wajah apa yang mereka miliki untuk terus bekerja di perusahaan? Tanya Stephen Lin dengan cemberut. Ini. Lalu katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan, kata Sulai. Minta maaf, kata Stephen Lin. Tidak mungkin, sangat. Sulai menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan orang bijak Konfusius meminta maaf kepada orang lain ketika dia melakukan kesalahan. Jadi apa yang dapat Anda lakukan jika Anda meminta maaf kepada orang lain? Orang bijak menganggap menyelamatkan dunia sebagai tugasnya. Apakah dunia ini? Dunia adalah manusia. Ada orang yang memiliki dunia. Jangan lihat kamu hari ini kamu menggertak manusia, tetapi manusia adalah elemen paling dasar yang membentuk dunia. Terus terang, perilakumu hari ini tidak berbeda dengan Bogot. Jika kamu menabrak manusia, itu sama saja dengan menyebabkan kekacauan di dunia. Apakah kamu mengerti? Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Sulai tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi dunia kolera hanya dengan memukuli beberapa satpam. Kamu membuat masalah besar dari sarang tikus mondok, kata Sulai dengan cemberut. Untuk membuat masalah besar dari sarang tikus mondok. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah mencuri 1 sen dihitung sebagai mencuri? Tanya Stephen Lin. Ya, Sulai mengangguk. Menipu 1 sen, apakah itu juga curang? Stephen Lin bertanya lagi. Ya. Sulai mengangguk. Menyambar $1, apakah itu juga menyambar? Stephen Lin bertanya. Ya. Petik 2. Jika kamu pergi ke panti pijat dan tidur tanpa membayar, apakah itu juga prostitusi? Stephen Lin terus bertanya. Mengapa orang membayar untuk tidur? Sulai, yang belum pernah turun gunung dan tidak mengerti kesenangan dunia, jelas tidak mengerti pertanyaan terakhir Stephen Lin. Bab 1617. Jangan khawatir tentang ini, ingat saja, kata leluhur, jangan berbuat jahat karena itu kecil, sekecil apapun itu, berbuat jahat adalah berbuat jahat. Fana adalah dunia, tidak peduli seberapa kecil dia Anda rendah hati, Anda menyebabkan masalah di dunia. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Sulai benar-benar dikelilingi oleh kata-kata Stephen Lin, wajahnya menjadi sangat malu, dan keringat muncul di dahinya. Tentu saja, aku ingin memberimu wajah. Lagi pula,
Kita pernah menjadi rekan seperjuangan. Aku tidak akan membiarkanmu meminta maaf kepada mereka di depan umum. Aku akan membiarkan mereka datang ke sini. Kamu bisa saja minta maaf kepada mereka di sini. Stephen Lin berkata pada waktu yang tepat. Ini memberi Sulai langkah maju. Kalau begitu, tidak apa-apa, Sulai akhirnya mengangguk. Stephen Lin sangat gembira, lalu mengangkat teleponnya dan mengirim pesan teks ke Zhao Meng. Beberapa menit kemudian, beberapa orang muncul di kantor Stephen Lin. Petugas keamanan ini terlihat sangat menyedihkan, beberapa memiliki mata bengkak seperti bola lampu, beberapa memiliki pakaian yang benar-benar robek, dan beberapa mimisan mengalir dari hidung mereka. Melihat orang-orang ini, Sulai tertegun. Dia ingat dengan jelas bahwa dia baru saja membuang orang-orang ini dengan santai, sepertinya. Dia tidak memukul mereka dengan sangat buruk. Sulai, lihat apa yang telah kamu lakukan. Stephen Lin berjalan ke arah seorang penjaga keamanan yang patah hati, menunjuk ke mata penjaga keamanan yang seperti bola lampu dan berkata, dia adalah seorang penjaga keamanan biasa. Dia bangun pagi dan bekerja lembur setiap hari dari pukul 9 sampai 5, tetapi itu untuk membiarkan anggota keluarga menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli seperti ini. Apakah menurut Anda anak-anak di keluarganya akan merasa sedih jika melihat ini? Sulai melihat pihak lain, aku merasa sedikit tak tertahankan dan kesal. Lihat ini lagi. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah komandan nomor 1 tim keamanan perusahaan kita, tetapi hari ini kamu memukulinya seperti kepala babi. Jika dia tidak dapat menemukan istri di masa depan, itu semua tanggung jawabmu. Kata Stephen Lin menunjuk ke satpam lain. Hei, Sulai menghela nafas, merasa semakin tak tertahankan dan kesal. Saya tidak akan membicarakan yang lain. Anda telah melihat tragedi itu. Saya harap Anda dapat dengan tulus meminta maaf kepada mereka, bukan hanya formalitas. Kata Stephen Lin dengan serius. Oke. Sulai mengangguk, berjalan di depan orang banyak, membungkuk dalam-dalam kepada mereka dan berkata, maaf semuanya, karena kekasaran dan kesewenang-wenanganku, aku menyebabkan semua orang menderita. Hei, jangan itu saja. Kata security A. Ya, kami hanya makan bersama, jadi jangan mempersulit kami. Security B melanjutkan. Oke, saya sudah minta maaf, jadi jangan ditahan. Bulan depan, kalian masing-masing akan menerima gaji bulan tambahan, yang dianggap sebagai kompensasi dari perusahaan, kata Stephen Lin. Aku akan membayar uangnya, kata Sulai. Tidak perlu, karena kamu sudah meminta maaf. Aku hanya akan melakukan masalah uang, toh itu bukan uang yang banyak, kata Stephen Lin. Tidak, aku harus mendapatkan uangnya. Sulai bersikeras. Tidak apa-apa, lalu kamu datang, baiklah, kalian, kembali dan istirahat dulu, aku akan memberimu cuti sakit seminggu, dan kembali setelah seminggu, kata Stephen Lin. Terima kasih, bos. Selamat tinggal, bos. Beberapa petugas keamanan berbalik dan meninggalkan kantor Stephen Lin. Di kantor, Stephen Lin memandang Sulai dan berkata, lain kali jangan terlalu agresif, lagi pula, orang dilahirkan oleh ibu. Oh, begitu. Sulai menghela nafas. Ngomong-ngomong, mengapa kamu datang menemuiku? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Aku lupa jika kamu tidak menyebutkan ini. Bukankah kita sudah bertaruh sebelumnya? Jika aku kalah, aku akan membawamu ke wilayah klan Xiansheng kita. Masalah ini sebenarnya bukan urusanku, jadi di dalam klan naga setelah pertemuan itu, saya pulang ke rumah, dan saya memberitahu ayah saya tentang segalanya, dan ayah saya berkata, karena saya kalah taruhan, saya harus menepati janji saya, apalagi Anda adalah dermawan penyelamat saya, jadi ayah saya meminta saya untuk datang kepada Anda dan membawamu ke wilayah klan Xiansheng kami. Aku tidak datang karena itu adalah hari tahun baru sebelumnya, tapi sekarang hari tahun baru telah berlalu, aku akan datang kepadamu, kata Sulai.
Saya juga mengatakan mengapa Anda menghilang begitu pertemuan klan naga selesai. Saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang yang tidak menepati janji Anda, kata Stephen Lin. Meskipun Anda dan saya telah berlibur sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, anggota klan Xiansheng kami akan menepati janji mereka. Anda dapat yakin tentang hal ini. Saya datang kepada Anda hari ini hanya untuk menanyakan kapan Anda bebas. Jika Anda bebas, aku akan aku bisa membawamu ke wilayah klan Xiansheng kami, kata Sulai. Ya, aku sebenarnya sudah mendapatkan cukup banyak hal dalam beberapa hari ini. Ini adalah akhir tahun, dan berbagai hubungan harus berpindah. Selain itu, grup kami telah memenangkan banyak penghargaan tahun ini, dan beberapa di antaranya adalah sangat penting. Saya harus maju. 8 hal ditambahkan bersama, tidak dapat diselesaikan setiap hari, kata Stephen Lin dengan serius. Apakah begitu lama? Hari ini adalah hari ke-15 dari bulan ke-11, dan klan Xiansheng kami akan memblokade pada awal Desember. Selama periode ini, tidak ada yang bisa naik turun gunung. Tidak banyak waktu, kata Sulai. Masih ada 15 hari lagi, jangan khawatir. Tunggu saja, kata Stephen Lin. Ini, Sulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia benar-benar datang ke sini hari ini dengan hati yang sangat bangga, karena Stephen Lin akan menjadi orang pertama yang diundang naik gunung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam benaknya, Stephen Lin tahu itu berita ini pasti akan sangat mengasyikkan. Saya berterima kasih kepada Dade, dan kemudian saya tidak sabar untuk kembali bersamanya. Akibatnya, grup Lin harus meminta maaf kepada sekelompok penjaga keamanan karena telah memukul penjaga keamanan, lalu akhirnya menjelaskan tujuannya, tidak bersemangat, sama sekali tidak berterima kasih kepada Dade, dan sepertinya tidak ingin segera kembali bersamanya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Apakah tidak ada pasar untuk klan Xiansheng? Yah. Aku akan memberimu jawaban dalam waktu seminggu. Kamu akan tinggal di ibu kota kekaisaran selama minggu ini, dan aku akan membiarkan seseorang mengatur akomodasimu. Aku akan memberitahumu nanti ketika aku sudah mendapatkan jawabannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa atur waktunya, lalu tunggu sampai tahun depan. Tidak apa-apa untuk pergi lagi, kata Stephen Lin. Aku benar-benar tidak bisa mengatur waktu. Apakah boleh pergi setelah tahun? Apakah ini yang dikatakan orang? Sulai berteriak dalam hati, tetapi dia hanya bisa berkata, kamu lebih baik cepat, lagi pula, gunung akan ditutup sebelum dapat dibuka kembali, jadi itu akan terjadi setelah festival Lentera. Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya dan meletakkan telepon di atas meja dan berkata, Sekretaris Zhao, masuk dan bawa Tuan Su ke hotel. Tidak perlu, Rasulku akan mengatur akomodasiku, kata Sulai. Rasul, apa itu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun suku suci kami tinggal di pegunungan, kami tidak mengabaikan urusan duniawi. Kami memiliki beberapa rasul di dunia. Mereka memberi kami perbekalan, menyampaikan berita duniawi untuk kami, dan akan selalu menikmati perlindungan suku suci kami, Sulai menjelaskan. Bab 1618. Tidak heran kamu tahu bahwa dunia akan menjadi kacau. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa kelompok etnis yang tertutup dan tertutup bisa ada di era sekarang. Ternyata ada rasul yang melayani mereka. Yah, begitulah. Mereka semua menungguku di bawah. Jadi aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, kamu harus mencatat nomor teleponku, dan memberitahuku ketika kamu sudah sembuh, kata Sulai. Baiklah, bagus. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian meminta Zhao Meng di pintu untuk mengirim Sulai ke bawah. Beberapa menit kemudian, Zhao Meng kembali ke Stephen Lin. Apakah kamu sudah memberikan semua uangnya? Stephen Lin bertanya. Iya, Zhao Meng mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, mengapa Anda membiarkan penjaga keamanan itu membuat Anda sengsara? Nanti,
Saya akan memberi Anda nomor telepon orang itu tadi. Anda menghubunginya, memukulnya dengan keras, dan biarkan satpam kami keluar, kata Stephen Lin. Bukankah orang itu temanmu? Zhao Meng bertanya dengan curiga. Teman, dia juga pantas mendapatkannya. Stephen Lin tersenyum bercanda. Bukankah kalian teman? Saya pikir kalian sudah lama mengobrol. Zhao Meng berkata dengan heran. Apakah kita berteman setelah mengobrol lama? Jika saya tidak mengobrol dengannya sekarang, bagaimana saya bisa meredam semangatnya? Jika saya tidak meredam semangatnya, bagaimana saya bisa membuatnya takut pada saya? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Zhao Meng tiba-tiba menyadari, dan kemudian memberi Stephen Lin jempol dan berkata, "Bos, kamu luar biasa." Turun. Stephen Lin melambaikan tangannya. Zhao Meng mengangguk, berbalik dan pergi. Stephen Lin berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Orang-orang di lantai bawah seperti semut. Mulut Stephen Lin sedikit melengkung. Bagaimana dengan orang bijak? Bukankah ini cara Lao Su untuk mengendalikannya sampai mati? Pada saat ini, di lantai bawah, Su Lei keluar dari gedung grup Lin. Beberapa orang menyapa mereka. Tuan, mengapa Stephen Lin tidak mengikuti? Salah satu dari mereka bertanya dengan curiga. Dia bilang dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan dia harus menunggu beberapa saat sebelum memberiku kabar. Ayo pergi dulu, kata Su Lei. Maukah kamu menunggu? Betapa beraninya, apakah dia tidak tahu bahwa kamu adalah orang suci? Seseorang berkata dengan bersemangat. Jangan katakan itu. Stephen Lin adalah penyelamatku, aku masih harus memberikan wajah ini, jangan membicarakannya, ayo pergi dulu. Su Lei berjalan ke depan sambil berbicara. Para rasulnya saling memandang. Mereka semua sangat terkejut, mengapa Su Lei dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari saat dia datang tadi. Saat dia datang barusan, Su Lei penuh ambisi, kenapa dia seperti ayam layu sekarang, tanpa sedikit pun kesombongan dan tekad. Malam tiba. Stephen Lin bekerja lembur untuk dirinya sendiri karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan yang telah mendesak selama beberapa hari. Bos, aku harus pergi. Zhao Meng mendorong pintu dan berkata dengan malu. Apakah kamu tidak akan menungguku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ada kelas di malam hari. Kelas seni teh akan diadakan jam 8 malam ini. Guru diundang kembali dari kota Yiwu. Dia adalah master seni teh nasional. Setiap kelas sangat penting, kata Zhao Meng. Tidak apa-apa, kamu pergi, aku akan segera pulang kerja, aku tidak punya apa-apa untuk menemuimu malam ini, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, selamat tinggal, kata Zhao Meng, melambai ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tersenyum dan terus sibuk dengan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, Dong Jian masuk. Patriark, ada berita dari kota Sengqi bahwa banyak orang asing telah memasuki kota Sengqi baru-baru ini, dan mereka masih menanyakan tentang pabrik pengolahan jus buah di kota Sengqi, kata Dong Jian dengan suara yang dalam. Pergerakan pohon kehidupan agak lambat. Beritahu Lin Wei dan mereka bahwa mereka dapat mengubah pabrik dan pergi ke tempat baru. Ingat, jangan tinggalkan jejak apapun di lokasi, kata Stephen Lin. Kamu dapat yakin bahwa setelah semuanya dihilangkan, angin dan pasir akan menutupi semua jejak dalam waktu singkat, kata Dong Jian. Bagaimana kemajuan pembangunan pabrik cadangan kita? Stephen Lin bertanya. Pabrik No. 1 siap untuk diproduksi. Pabrik No. 2, No. 3, dan No. 4 sedang dibangun, dan lokasi setelah No. 5 masih dipilih, kata Dong Jian. Cobalah untuk menemukan tempat-tempat di mana tidak ada orang di barat laut dan barat daya, dan pastikan selalu ada banyak jus palsu di pasar gelap. Kata Stephen Lin. Aku tahu. Dong Jian mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tinggal di kantor selama lebih dari setengah jam, dan meninggalkan perusahaan sekitar pukul 8.30. Begitu dia tiba di tempat parkir bawah tanah, ponsel Stephen Lin berdering.
Itu adalah angka yang tidak dikenal, tetapi 3 digit di akhir angka, 110, membuat Stephen Lin menyadari bahwa angka ini tidak sederhana. Bab 1619. Stephen Lin mengangkat telepon. Halo, apakah ini Bos Zhao Meng? Sebuah suara serius datang dari ujung telepon. Ini aku, siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Saya dari kantor polisi distrik Dongcheng. Nama belakang saya Wang. Anda bisa memanggil saya petugas polisi Wang, kata ujung telepon yang lain. Hai petugas Wang, ada apa? Stephen Lin bertanya. Begini, Zhao Meng ditahan oleh kami hanya karena perkelahian. Kami membutuhkan seseorang untuk datang untuk berkoordinasi dan menangani masalah ini, tetapi Zhao Meng tidak mau memberitahu keluarganya. Kami hanya dapat memeriksa ponselnya dan menemukan perhatikan sebagai bos akan memberi Anda nomor telepon Anda, dan kemudian saya akan menghubungi Anda. Jika Anda bebas, silakan datang sekarang, kata petugas Wang. Berkelahi. Stephen Lin tercengang. Meskipun Zhao Meng agak kekanak-kanakan dan konyol di matanya, Stephen Lin tidak bisa mempercayainya ketika harus bertarung. Ya, terutama Zhao Meng yang mengambil langkah pertama. Kedua belah pihak tidak mau menengahi sekarang. Kita harus melalui prosedur hukum. Begitu hal semacam ini melewati prosedur hukum, akan lebih merepotkan siapapun, jadi kami harap Anda akan datang untuk membantu berkoordinasi. Tentu saja, kami juga menghubungi anggota keluarga dari pihak lain, dan pihak lain sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Kata petugas polisi Wang. Oke, begitu, apakah kantor polisi distrik Dongcheng? Stephen Lin bertanya. Ya, ketika kamu tiba di kantor polisi distrik Dongcheng, tanyakan saja pada Wang Mian, kata pihak lain. Oke, saya akan segera pergi ke sana, sekitar 15 menit, kata Stephen Lin. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin langsung berjalan ke mobilnya. Ketika dia datang ke mobil, Stephen Lin ragu-ragu. Akan terlalu menonjolkan diri untuk mengemudikan Rolls-Royce ke kantor polisi. Hal semacam ini bukanlah hal yang terhormat, jadi profil tinggi tidak ada artinya. Jadi Stephen Lin mengetuk jendela mobil. Pengemudi itu segera keluar dari mobil dan berkata dengan hormat, "Bos, ada apa?" "Beri aku mobilmu," kata Stephen Lin. "Mobil saya." Pengemudi itu tertegun sejenak, sedikit bingung, tetapi dia dengan cepat mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. "Di mana mobilmu?" Stephen Lin bertanya. "Itu di sana, bos. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengemudikan Anda?" Tanya pengemudi itu. "Tidak, kamu bisa pulang kerja dulu, aku akan mengantar mobilmu kembali ke perusahaan besok," kata Stephen Lin, berjalan ke samping, dan menekan tombol buka kunci mobil sambil berjalan. Kicauan. Sebuah Toyota Camry membuat suara. Stephen Lin berjalan ke samping mobil, membuka pintu dan masuk, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan perusahaan. Tidak lama kemudian, mobil tersebut tiba di kantor polisi distrik Dongcheng. Stephen Lin mengambil kacamata hitam di konsol tengah dan meletakkannya di wajahnya, lalu membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan berjalan ke kantor polisi. "Saya sedang mencari petugas Wang Mian," kata Stephen Lin kepada seorang polisi di depan pintu. "Wang tua ada di sana." Polisi itu menunjuk ke suatu arah. Stephen Lin berjalan ke arah itu, berjalan melewati koridor dan sampai di pintu sebuah ruangan. Saat ini pintu kamar terbuka, dan terjadi pertengkaran di dalam kamar. "Izinkan saya memberitahu Anda, masalah ini bukan untuk bersenang-senang. Putri saya adalah guru tari Latin tingkat B internasional, dan kakinya adalah bagian terpenting dari dirinya. Jika Anda berani melukai kakinya, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Suara wanita yang kuat datang dari ruangan. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berjalan ke kamar. Ruangan itu tidak besar, tetapi ada beberapa orang, salah satunya jelas berada di satu sisi. Mereka berkumpul bersama dan memandang Zhao Meng yang duduk di sudut dengan niat membunuh. Zhao Meng duduk sendirian di sudut,
dengan rambut acak-acakan, mengenakan mantel, kemeja putih di dalamnya robek beberapa kancing, dan stoking di bawah kakinya juga robek di beberapa tempat, terlihat sangat malu. Seorang polisi paruh baya duduk di seberang orang-orang ini. Apakah Anda petugas polisi Wang Mian? Stephen Lin berjalan menuju pihak lain dan mengulurkan tangannya. Polisi paruh baya itu melirik Stephen Lin, berjabat tangan dengan Stephen Lin dan berkata, "Apakah kamu bos Zhao Meng?" "Ini aku." Stephen Lin mengangguk. "Bos, maaf, saya tidak berharap mereka menemukan Anda," kata Zhao Meng meminta maaf. "Kamu adalah bos dari sepupu ini, bukan?" Seorang wanita paruh baya dan tua yang kembung dengan congsam di kelompok lain menatap Stephen Lin dan berteriak. "Nona Wu Yue, tolong perhatikan kata-katamu, ini adalah kantor polisi, bukan tempat di mana kamu bisa menghina orang dengan santai." Wang Mian menegur dengan wajah gelap. Wanita bernama Wu Yue mendengus dingin, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Izinkan saya memberitahu Anda, kaki putri saya terluka oleh karyawan Anda, dan putri saya mengandalkan kaki ini untuk menghasilkan uang. Anda harus bertanggung jawab sampai akhir." "Di mana lukanya?" Stephen Lin mengerutkan kening dan melihat kaki wanita muda itu di kerumunan. Tidak ada luka besar di kaki wanita itu, dan sepotong bondi ditempelkan di pergelangan kaki. "Di mana yang sakit? Apakah kamu buta? Lihat di sini." Wu Yue berjalan ke putrinya, menunjuk ke arah bondi di kakinya dengan penuh semangat dan berkata, "Lihat sendiri, bukankah ini luka?" "Itu dia." Bab 1620. Stephen Lin sedikit bingung, luka yang bisa diblokir bundi ini, luka macam apa itu? "Apa ini?" Petugas polisi baru saja mengukurnya. "Ini luka sepanjang 0,3 cm. Ada apa? Mungkinkah seluruh kaki dipotong untuk dihitung sebagai luka?" Wu Yue berseru dengan bersemangat. Mengikuti tangisan Wu Yue, putrinya mulai terisak, menunjuk Zhao Meng dan berteriak, "Kamu merusak kakiku, aku tidak bisa menyelesaikannya denganmu. Kamu tahu aku guru tari Latin tingkat B. Betapa sulitnya, kamu menyakitiku seperti ini, kamu meninggalkanku dengan bekas luka yang tak terhapuskan selama sisa hidupku." Zhao Meng duduk di kursi, memutar matanya, dan tidak banyak bicara. Stephen Lin berjalan ke Zhao Meng, menatap Zhao Meng dan berkata, "Mengapa kamu berkelahi?" "Tidak ada alasan, dia kesal," kata Zhao Meng. "Tidak senang dengannya." Stephen Lin mengerutkan kening, Zhao Meng bukan orang yang mendominasi, dan tidak mungkin dia mengalahkan seseorang hanya karena dia kesal. Jelas, Zhao Meng tidak mau mengatakan alasannya. "Orang ini gila. Saya mengobrol dengan teman saya, dan dia bergegas untuk memukul saya," teriak guru tari Latin di sampingnya dengan penuh semangat. "Apakah kamu terluka di mana saja?" Stephen Lin bertanya pada Zhao Meng. "Tidak." Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Stephen Lin berjongkok dan memandang Zhao Meng dari atas ke bawah. Kemudian, Stephen Lin samar-samar melihat bekas luka di dada Zhao Meng melalui lubang di baju Zhao Meng. Stephen Lin mengangkat tangannya dan sedikit mendorong kerah baju Zhao Meng. Di dalam kerah ada beberapa goresan merah. Zhao Meng tidak menyangka Stephen Lin akan membuka kerahnya, dan mundur dengan gugup, menutupi dadanya dengan tangannya. "Kamu bilang kamu tidak terluka?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, tidak apa-apa." Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bos, kamu duluan, aku akan mengurus semuanya. Di sini, tidak peduli apa, memukul seseorang itu salah, kau tahu," kata Stephen Lin kepada Zhao Meng. Zhao Meng mengangguk. Setelah itu, Stephen Lin berdiri dan melihat kelompok Wu Yue. "Semuanya punya solusi, aku ingin kamu berdamai," kata Stephen Lin. "Rekonsiliasi. Kamu pikir kamu siapa? Rekonsiliasi adalah rekonsiliasi. Jika masalah hari ini tidak dapat memberi kita hasil yang memuaskan, wanita ini akan menunggu untuk masuk penjara." Wu Yue berkata dengan tegas. "Katakan padaku, berapa harganya?" kata Stephen Lin. "Bos, jangan beri mereka uang."
Zhao Meng berkata dengan semangat. Diam. Stephen Lin memarahi. Zhao Meng mengecilkan lehernya dan menutup mulutnya. Kamu bisa bicara sekarang, kata Stephen Lin kepada Wu Yue. Wu Yue menyipitkan mata pada Stephen Lin dan berkata, ini benar-benar berbeda ketika bos datang. Karena kamu mengatakannya, aku akan menghitungnya denganmu. Kaki putriku terluka, jadi dia perlu dirawat. Setelah perawatan perlu operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka, bukan? Putri saya dipukuli tanpa alasan dan terluka secara mental, jadi dia membutuhkan kompensasi kerusakan mental. Dia tidak bisa pergi bekerja selama masa cedera, jadi dia perlu kehilangan kompensasi kerja. Saya perlu untuk merawatnya selama ini, jadi saya juga perlu. Apakah saya perlu kehilangan upah? Putri saya adalah hati dan jiwa saya. Dia terluka seperti ini, dan jiwa saya juga terluka. Saya harus meminta biaya kerusakan mental, kan? Saya tidak ingin Anda membayar lebih dari itu. Anda memberi saya 66.006, jumlahnya terdengar bagus dan menguntungkan. Cemberut. Mengapa terlalu banyak? Petugas polisi, mengapa Anda berdiri di pihak mereka dan berbicara untuk mereka? Anda tidak bermaksud bersama mereka, bukan? Wu Yue menunjuk Wang Mian. Jika kamu mengatakan sesuatu, kamu harus memikul tanggung jawab hukum, apakah kamu mengerti? Wang Mian berkata dengan wajah gelap. Melihat wajah hitam Wang Mian, Wu Yue mendengus dingin dan menatap Stephen Lin. Beri kami uang, dan kami setuju untuk menyelesaikannya, kata Wu Yue. Baik, Stephen Lin mengangguk dan berkata, kalian menyiapkan perjanjian penyelesaian, dan saya akan mengirimkan uangnya setelah Anda menandatanganinya. Benarkah? Wu Yue bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, saya sedang terburu-buru dan tidak ingin membuang waktu di sini, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, tetapi kamu harus membayar uangnya terlebih dahulu, dan kami akan menandatanganinya, kata Wu Yue. Oke, Stephen Lin mengangguk. Belakangan, dengan bantuan Wang Mian, kesepakatan penyelesaian dengan cepat ditulis. Tanda tangani. Stephen Lin menyerahkan persetujuan itu kepada Zhao Meng. Zhao Meng ragu-ragu dan menandatangani namanya. Setelah itu, Stephen Lin menyerahkan perjanjian itu kepada Wu Yue. Kamu bayar uangnya dulu, kata Wu Yue. Beri aku nomor rekeningnya, kata Stephen Lin. Wu Yue segera memberi Stephen Lin rekening bank, dan Stephen Lin langsung mentransfer 66.600 ke rekening itu. Melihat tambahan 60.000 yuan di kartu bank, mata Wu Yue penuh keserakahan. Bolehkah aku menandatanganinya? Stephen Lin bertanya. Ini. Wu Yue memutar matanya dan berkata, aku baru saja salah perhitungan. Menurutku 66.000 tidak cukup untuk menebus kehilangan putriku. Kamu harus membayar lebih. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.